Assalamualaikum Bang Panji, saya mengundang Anda berdebat tentang tauhid antara Anda dan saya saja. Saya balas, Waalaikumsalam. Tauhid itu apa ya? pas dia mention itu saya langsung mikir tauhid. Tapi kayaknya belum dibahas. Tapi nih. itu beneran mas. Apa tuh? Maksudnya tauhid itu apa ya, itu beneran? Iya beneran. Orang nggak pernah, belum dibahas guys di football. Saya tidak paham. Dipikir-pikir pernah kita bahas atau enggak ya? Akhirnya saya nge-google, nanya ChatGPT, terus nanya gitu tauhid itu apa. Jadi ada bayangan. Tapi ketika ngeliat tuh yang wah ini mah kayaknya mesti dibahas sendiri. Pokoknya dari Google dan nanya-nanya GPT, setiap kali nanya tentang apa itu tauhid langsung kayak ada 3 hal gitu. Iya. Nggak tahu tuh apa. Iya. Nah intinya di hari ini siapa tahu di masa depan ditantang lagi. Orangnya sih langsung tutup akun itu. Karena di replies ya dia di debat orang lain. Iya banyak banget aku lihat. Dan dia gak bisa balas. Lucu banget lagi. Lucu banget lagi. Aneh banget ngajak saya. Debat. Dia kayaknya gak kenal saya atau gimana ya? Iya makanya. Yang pertama mungkin aku harus bahas dulu bukan tentang materi tauhidnya ya. Tapi ini penting banget bagiku karena Islam itu salah satunya adalah tentang adab. Oke. Jadi bayangin ya Mas ya, sampai di Islam tuh mengatur kata Rasulullah kalau deketin temenmu tuh dari depan. Jadi jangan dari belakang karena mereka nanti kaget. Oh ya, adab nih. Adabnya. Jadi jangan membuat orang tuh berada dalam kondisi nggak enak. Yeah. Nah kadang-kadang kita tuh melihat orang ya, kita bukan sok artis ya, tapi teman-teman harus sadar bahwa menurutku ya ilmu yang paling pertama kali harus dipelajari jauh sebelum belajar Islam adalah ilmu tahu diri. Jadi kita tuh siapa gitu maksudnya. Jadi kita harus tahu diri posisi kita di mana. Contoh ya, Mas, ayo kita ketemu, kamu dan aku kita diskusi atau kita debat masalah tauhid. Itu menurutku itu udah salah. Kenapa? Karena dia menempatkan kita dalam posisi yang nggak enak sebenarnya. Nah di dalam Islam tuh kita sebenarnya mendekati orang aja. Kita harus benar-benar harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Kadang-kadang ada orang maksa banget sehingga membuat orang tuh jadi nggak enak. Betul. Nah itu menurutku sebelum dia diskusi tauhid atau debat tauhid dia belajar adab dulu deh. Karena seringkali begitu Mas. Ya mungkin saya nggak tahu ya. Saya menduga emang orangnya cari perhatiannya gitu. Karena pas dilihat emang kerjanya nyari orang untuk debat mulu. Benar. Makanya kan menurutku itu adalah tadi bagian daripada menurutku ya sesuatu yang harus dipelajari terlebih dahulu si adab. Tentu misalnya kayak ada orang mau ketemu kita atau ada orang sesederhana kemarin Helmi Yahya bikin satu materi. Jangan nanya nomor telepon orang, itu nggak sopan gitu kan ya. Kecuali kalau dia yang nanya duluan misalnya. Kita tahu harus posisi kita di mana. Nah, itu menurutku menempatkan diri di depan orang tua, menempatkan di depan yang muda itu penting banget sih. Walaupun benar sih Rasul pernah didatengin sama seseorang lalu terus benar beliau lagi ada sesuatu yang menurut beliau lebih penting, beliau berpaling muka dan ditegur oleh Allah. Karena orang ini harusnya lebih diutamakan oleh Rasulullah. Tapi ini kan para sahabat yang mau belajar. Nah kadang-kadang ada orang menyamakan dia dengan seperti itu. Ibaratnya gini, dia mau agar orang tuh punya adab kepada dia, tapi dia nggak mau punya adab kepada orang itu. Klasik. Nah itu menurutku aku pernah bahas itu satu konten dan tetap aja nggak banyak orang-orang yang akhirnya ngerti apa yang kita maksud. Karena kadang-kadang mereka butuh melewati pengalaman tersendiri untuk ngerti maknanya. Bener sih Mas. Aku jadi inget sih dulu aku pernah ngundang orang untuk jadi pembicara dan dia bilang gini, pesawatnya harus Garuda ya. Terus kemudian harus begini ya, hotel harus begini. Aku bilang sombong banget. Padahal dulu dia ketika miskin kan nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang kenapa harus pakai segala macam yang kayak gitu? Sampai di titik aku jadi ustadz atau orang panggilan lah ya. Dan aku merasakan banget ada panitia mesenin aku Batavia Air zaman dulu. Itu jam 9:30 malam. Kesana sampai sana jam 11. Pulangnya juga sekitar jam-jam segitu juga. Aku ngerasa banget. Mulai besoknya aku bilang, oke, pesawatnya harus begini. Kalau enggak kasih aku uang, aku yang mesenin sendiri. Kadang-kadang kita kita pengen menghormati orang lain, tapi ada juga orang mau memanfaatkan orang lain. Nah jadi yang pertama itu sih aku pikir, aduh mbok ya tahu diri dulu lah. Kalau misalnya kamu pun mau minta notis Panji, harusnya kamu melakukan sesuatu dong supaya Panji notis kamu dengan cara yang baik gitu maksudnya. Sebagaimana ketika aku misalnya mau orang lain notis aku juga menggunakan cara yang sama. Gitu. Bahkan aku tidak pernah bahkan sama Fuad. Aku bilang ini, jam berapa ada di rumah? Aku nggak pernah gitu. Aku cuma bilang kalau aku mau ketemu dia, kira-kira kapan menurutmu yang enak kalau mau ketemu? Nah itu pun bukan karena aku tahu aku posisinya di atasnya dia. Nah itu menurutku yang pertama sih. Nah baru kita masuk ke tauhid nih. Bentar sebelum masuk ke tauhid. Menarik soalnya ya. Ustadz komentarnya yang kayak gini-gini nih, yang apa namanya? Kocak. Tauhid kok didebatin gitu. Iya. Tauhid kok didebatin gitu. Iya betul. Ini langsung memancing ke pertanyaan. Lah kalau misalnya Ustaz Frisya bilang tauhid itu seharusnya tidak didebatin,
siapa yang salah pemahaman ini gitu. Betul. Dia karena di kolom komentar juga tauhid kok didebatin. Betul. Masa debat tauhid sama orang Islam juga gitu. Jadi kan saya langsung bertanya-tanya kan. Takut ada yang nanyain gitu lagi. Gak siap. Mending kita langsung ngobrol aja soal tauhid. Oke. Saya Google tapi jujur nggak ngebantu sih. Oke.